Halo semuanya, kita berjumpa lagi di channel kami. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran biologi untuk teman-teman di kelas 11, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan reproduksi pada tumbuhan? Seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan reproduksi. Hal ini untuk menjaga agar spesies tumbuhan tersebut tidak punah. Proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Itu adalah arti dari reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dibagi dua, yaitu reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Dalam reproduksi secara seksual, melibatkan proses penggabungan gamet jantan dan gamet betina melalui proses pembuahan. Sedangkan pada reproduksi aseksual, proses reproduksi tidak melibatkan fertilisasi atau perpaduan dua sel kelamin. Sehingga individu yang baru terbentuk akan mewarisi sifat genetik yang identik kecuali jika terjadi mutasi. Sekarang kita akan membahas reproduksi itu pada tumbuhan secara seksual, ada yang berlangsung secara alami dan juga ada yang secara buatan manusia. Dalam reproduksi aseksual secara alami, yaitu reproduksi tanpa campur tangan manusia, misalnya melalui tunas, geragih atau stolon, umbi batang, umbi lapis, tunas adventif, spora, rizoma, dan umbi akar. Ini adalah contoh dari cara-cara reproduksi secara alami yang saya sebutkan tadi, ada gambarnya di bawah ini. Kemudian dalam reproduksi aseksual secara buatan, itu adalah reproduksi yang melibatkan campur tangan manusia secara vegetatif. Misalnya melalui pencangkokan, okulasi, stek, merunduk, atau dengan kultur jaringan. Kultur jaringan ini mengambil salah satu sel dari tumbuhan induknya, kemudian direkayasa sehingga menjadi individu baru. Di bawah ini adalah gambar-gambar contoh reproduksi secara buatan. Untuk saat ini, jika ada produksi tanaman pangan, biasanya manusia melakukan rekayasa reproduksi dengan cara reproduksi secara buatan ini. Misalnya untuk produksi gula dengan tanaman tebu melalui stek. Kemudian untuk mempercepat pembuahan pada tanaman buah, individu baru diproduksi dengan cara dicangkok atau melalui stek maupun okulasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual pada tanaman disebut dengan metagenesis. Metagenesis yaitu proses pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit menghasilkan gamet atau sel kelamin, sedangkan fase sporofit menghasilkan spora. Kita akan membahas pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bertubuh pipih, bersel banyak, dinding sel terbuat dari selulosa, tidak memiliki jaringan pengangkut, memiliki rizoid, merupakan tumbuhan talus, dan memiliki habitat hidupnya, yaitu di tempat yang berikut ini adalah diagram dari tahap metagenesis pada tumbuhan lumut. Dari spora, dia akan terus berkembang sampai pada fase gametofit, yaitu nanti tumbuhan lumut dewasa memproduksi sel telur dan juga spermatozoid. Dan jika sel telur dan spermatozoid ini bertemu, nanti akan membentuk zigot. Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi sporogonium, sporangium, dan pada akhirnya nanti akan membentuk spora, dan proses ini sudah akan terulang lagi. Tumbuhan paku sendiri mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki pembuluh angkut, bersifat autotrof,
mempunyai daun tropofil dan sporofil, mempunyai fase sporofit yang lebih dominan daripada fase gametofit. Paku dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis sporanya, yaitu homospora, menghasilkan satu jenis spora yang sama besar. Heterospora itu menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukuran, yaitu makrospora yang betina dan mikrospora yang jantan. Paku peralihan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, tetapi diketahui mana yang gamet jantan dan mana yang gamet. Berikut ini adalah diagram dari tahap metagenesis pada tumbuhan paku. Teman-teman bisa melihatnya dari spora yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri dari spora akan berkembang menjadi spora lagi, dan siklus akan berulang. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus hidup dari tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae mempunyai alat reproduksi seksual bernama strobilus. Biji tumbuhan ini tidak dalam keadaan tertutup oleh daging buah atau karpel. Memiliki sistem pembuahan tunggal, batang lurus dan dengan sedikit percabangan atau ranting, akarnya berupa akar tunggang. Proses penyebukannya biasanya dibantu dengan angin, air, atau dengan bahan alami lainnya. Berikut ini adalah siklus hidup dari tumbuhan gymnospermae. Ketika berasa pada tanaman yang sama, strobilus betina akan diproduksi di bagian atas cabang, sedangkan strobilus jantan penghasil serbuk sari diproduksi pada bagian bawah. Itu jika berasal dari tanaman yang sama. Sporofil betina akan membentuk mikrospora, sedangkan sporofil jantan akan membentuk makrospora. Selanjutnya, siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Reproduksi seksual dimulai dengan penyerbukan atau polinasi. Polinasi yaitu dengan menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Polinasi ini biasanya dibantu oleh angin, oleh air, atau hewan penyerbuk. Tanaman ini memiliki bakal biji, dan tumbuhan ini berupa pohon perdu. Berikut ini adalah diagram dari skema siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan dewasa atau sporofit akan menghasilkan serbuk sari dan juga akan menghasilkan sel telur atau megaspora. Maksudnya akan menghasilkan sel telur dan sel sperma. Dan melalui penyerbukan, nanti sel telur dan sel sperma akan menjadi individu yang baru. Berikut adalah perbedaan dari subdivisi gymnospermae dengan subdivisi angiospermae. Jaringan pembuluhnya pada tanaman gymnospermae, xilem berupa trakeid dan flomnya tidak disertai dengan sel pengiring. Berbeda dengan pada tanaman angiospermae, xilem berupa trakeid dan trakea, serta flomnya disertai dengan sel pengiring. Bakal biji pada tanaman gymnospermae tidak dilindungi oleh daun buah, sedangkan pada tanaman angiospermae terlindungi oleh daun buah. Alat reproduksinya pada tanaman gymnospermae berupa strobilus, sedangkan pada tanaman angiospermae berupa bunga dengan benang sari dan putik. Pembuahannya pada tanaman gymnospermae adalah pembuahan tunggal, sedangkan pada angiospermae
adalah pembuahan ganda. Kalau mau melihat perbedaan dari kedua subdivisio ini, teman-teman bisa melihat pada grafik sebelumnya yang sudah kami tampilkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kita belajar bersama tentang reproduksi pada tumbuhan. Silakan teman-teman bisa memperkaya lagi pengetahuannya dengan melakukan berbagai pembelajaran, bisa melalui internet ataupun melalui referensi-referensi lain, melalui buku-buku untuk memperkaya keilmuan kalian dalam mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Terima kasih.